Rianita, tolong jaga dia dan Zara. Mereka dalam kesulitan. Sore itu dia sangat kebingungan, gak tahu harus gimana dengan sisa uang di dompetnya yang gak nyampe 100.000 saja. Apalagi memandang putri semata wayang yang baru sembuh dari asam lambung, malah Zara harus pergi jalan kaki ke teras kafe untuk meeting penting yang gak tahu deh kapan dapat hasil dari meeting startup. Ya kelak sih kalau platform zona bakat sukses, baru deh ya Zara mendapatkan masukan tambahan. Namun itu hal nanti, yang harus dipikirin adalah masalah sekarang. Untuk mengandalkan gaji Zara di studio ballet yang cuma 3 juta, jelas nggak cukup untuk biaya hidup mereka sebulan. Maka dia pun menelpon ke penjara, disambunginlah ke Danuel. Awalnya dia nggak berniat cerita kemiskinan mereka saat ini. Namun kalau nggak pada Danuel, ya sama siapa dia mengadu? Maka sebagai lelaki, seenggaknya Danuel merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka mencari solusinya. Rianita, saya udah dengar dari dia bahwa kamu telah menyembunyikan identitas Arya Mohan Alferik dari Ares Alferik. Kamu tahu saya nggak selamanya dalam penjara. Menurut kamu, siapa yang paling mungkin akan menghabisin kamu? Saya atau Dominic? Nah, itu tadi adalah sambungan telepon Danuel pada Bu Anita. Suara Danuel begitu tegas, wibawa, dan bernada ancaman. Bu Anita sampai gemeteran, kaget banget dengar suara Danuel. Sekaligus juga bingung harus bagaimana. Namun ancaman Danuel lebih menakutkan, karena walau bagaimanapun posisi Danuel adalah seorang pemimpin tertua dan tertinggi dari keluarga Alferik. Bahkan Casarius hanyalah pelayan, orang-orang yang ditugaskan menjaga semua kekayaan Alferik. Rianita, kamu harus jaga dia dan Zara. Mereka sekarang dalam kesulitan. Saya tahu kamu cukup pintar untuk mencari cara agar Dominic nggak mengetahui apa yang kamu lakukan di belakangnya. Ingat, kamu pun harus hati-hati. Ucapan Danuel menutup pembicaraan itu. Sementara Anita masih pucat dan tegang. Namun sebelumnya ya, Anita emang sudah memutuskan berpihak pada Alferik. Maka inilah saatnya Anita harus menunjukkan kesetiaannya dengan patuh pada perintah Danuel, yaitu harus menjaga kehidupan dia dan Zara. Sementara di ruko kedatangan Ken yang langsung beralasan kalau tadi baru habis belanja bulanan untuk tempat tinggalnya. Jadi karena mau lihat kondisi kesehatan Zara, sekalian deh Ken beliin beberapa bahan makanan untuk Zara. Namun Ken harus kecewa, sekaligus makin simpati saat tahu Zara yang baru aja sembuh malah tadi udah jalan kaki ke teras kafe untuk rapat penting. Maka Ken pun segera permisi dari tante dia. Seperginya Ken, bersamaan di ujung gang itu, Bu Anita melangkah menghampirin dia. Pastinya dia bisa paham dong apa tujuan kedatangan Anita, yaitu mematuhi perintah dari Danuel untuk memberikan sekedar bantuan berupa uang yang sebanyak apa sih Anita punya. Namun seenggaknya itu lebih baik dari uang di kantong dia yang saat ini cuma sisa nggak nyampe cepek ceng doang. Bahkan ke depannya dengan adanya bantuan dari Anita, maka dia nggak perlu melanjutkan niatnya untuk mencari kerja. Sepertinya Ken saat itu langsung pergi menuju ke teras kafe, mau main nemuin Al dan Yuka. Sekalian Ken mau mantau keberadaan Zara. Ken gak bermaksud kepo atau beneran jadi stalker. Namun kali ini Ken beneran ya udah sangat peduli pada kondisi kesehatan Zara dan segala hal yang terjadi dalam hidup seorang Rose Serafina Alferik. Sayangnya lagi-lagi Ken harus kecewa karena di teras kafe sudah gak ada lagi Zara. Maka Ken langsung menelpon Bu Anita dan mengetahui ternyata malam ini pun Zara sudah ada jadwal bersih-bersih di studio ballet. Sementara Zara udah nyampe di rumah Fernandes. Wajah, rambut, dan tubuh Zara basah keringat ditambah nafas yang masih ngos-ngosan karena tadi dari teras kafe jalan kaki sampai ke sana.
Alasan Zara sih tadi Gojeknya mogok di jalan. Padahal tahu kan di kantong Zara bener-bener nggak punya uang seperak pun. Pastinya Fata sangat cemas lah dengan keadaan gadis tercintanya. Maka Fata yang patah hati ini seketika merubah moodnya untuk siap berakting seolah hubungan mereka nggak ada masalah, terutama di hadapan Akila. Namun Fata sangat memanfaatkan situasi ini dengan bersikap mesra yang lebih lebay. Bahkan Zara sampai risih dengan sikap Fata. Jika saat itu Mohan dan Raisa yang tahu masalahnya di antara mereka jadi merasa sikap keduanya rada aneh. Sebaliknya, Harry mengira mungkin Fata dan Zara udah baikan. Nah, sementara Akila dengan polosnya malah terus mendorong agar pasangan Fata, Zara, Mohan, Raisa segera menyusul seperti hubungannya dengan Harry. Singkat cerita, para remaja ini selalu tahulah caranya membuat suasana jadi lebih seru. Hingga waktu pun terus berlalu dan Zara harus segera permisi pulang. Nah, di hadapan semuanya, Zara nggak bisa menolak tawaran Fata yang saat itu bersikeras mengantarkannya ke studio balet. Bahkan Mohan pun sebagai adik akan merasa lebih tenang dong ya, kalau Zara nggak pulang sendirian di malam itu. Nah guys, apakah nantinya Fata akan ketemuan dengan Ken yang emang saat itu sedang menunggu Zara di studio balet?